Halo, dan selamat malam semuanya. Selamat datang lagi di channel gua Horror Ya Is Back dan sama gua Fikri di edisi Five of Horror. Oke, ketemu lagi bareng gua di edisi Five of Horror. Aduh, udah lama banget ya gua nggak bikin konten Five of Horror. Ya dikarenakan berbagai macam hal yang membuat gua baru bisa bikin sekarang gitu ya, cuy. Oke, tapi kali ini akhirnya ya di hari ini gue bisa kembali menyajikan konten Five of Horror. Dan apa saja yang bakal gue bahas di video kali ini? Kali ini gue bakal ngebahas 5 mitos dan legenda yang berdasarkan kisah nyata yang mengerikan. Berikut adalah daftarnya. 5. Vampir. Oke, yang kelima ada vampir. Siapa yang nggak tahu vampir ya? Vampir udah cukup familiar lah ya di telinga masyarakat, khususnya masyarakat mungkin di seluruh dunia lah ya. Sebelum vampir menjadi sosok yang sangat populer dan difilmkan menjadi kisah percintaan antara Edward Cullen dan Bella Swan, kisah vampir terlahir dari mimpi buruk, bukan fantasi remaja seperti saat ini, dan kisahnya bahkan terinspirasi dari dunia nyata. Pada abad ke-19, banyak keluarga yang menjadi korban penyakit misterius. Si penderita digambarkan memiliki kulit pucat, berkeringat, dan batuk berdarah, seolah-olah hidup dengan keputusasaan. Hari ini kita tahu penyakit itu adalah TBC. Tetapi pada saat itu banyak orang yang percaya bahwa makhluk gaib memberikan makan kepada si korban. Orang-orang di perkotaan menyebut peristiwa ini adalah vampir. Menurut Smithsonian, sejarawan telah mengumpulkan laporan surat kabar yang mengonfirmasikan gangguan tragis ini dan terjadi di Woodstock, Vermont pada tahun 1830. Itu juga terjadi di Jewett City, Connecticut pada 1854 dan di Rhode Island pada tahun 1892. Semua terjadi karena maraknya wabah TBC. Kasus yang paling terkenal adalah warga Brown di Exeter, Rhode Island. Oke, mungkin lo gak nyangka banget loh ya. Ternyata mitos atau legenda vampir itu berawal dari penyakit TBC. Mungkin kalau kita berpikir ya secara kritis, apakah benar orang-orang yang terkena TBC, apakah mungkin mereka adalah vampir? Kirim komentar lo di bawah. Keempat, Danau Tengkorak. Oke, yang keempat ada Danau Tengkorak, India. Oke, gua bakal cerita kenapa danau ini bisa menjadi begitu menyeramkan. Ada sebuah lagu dan tradisi Himalaya yang menceritakan kisah sekelompok orang asing yang mendaki gunung dan mereka dianggap mencemari tempat suci di sana. Dewi gunung itu sangat marah sehingga dia melemparkan hujan es batu ke arah para pendaki dan membunuh mereka semua. Pada tahun 1942, tentara Inggris menemukan lebih dari 200 kerangka manusia di Himalaya. Ditemukan sekitar 60 tahun kemudian, dan mayat-mayat itu adalah sisa-sisa kerangka dari para pendaki yang kematiannya mengalami kisah tragis itu. Musim panas di tahun 1942 mengakibatkan es danau Rukut, India meleleh lebih dari biasanya, yang akhirnya mencairkan kerangka yang telah terkubur di dalam es. Menurut Atlas Obscura, para ilmuwan baru mengetahui pada tahun 2004. Mereka menyatakan bahwa sisa-sisa kerangka itu peninggalan dari sekitar 850 Masehi. Mereka juga mengatakan bahwa kelompok itu terbunuh akibat benda keras yang menghujani mereka dari atas. Dan kemungkinan mereka terperangkap dan terbunuh karena badai es yang akhirnya kisah itu diingat selama berabad-abad setelahnya dalam sebuah legenda tradisional. Wow, mungkin ngeri banget ya. Lu bayangin aja lu bisa kena badai es gitu yang akhirnya menjadi sebuah legenda. Dan gua nggak nyangka aja sih, nggak kebayang aja gitu kalau lu mati dengan badai es gitu. Ketiga, Charlie Noves. Yang ketiga ada Charlie Noves. Aduh, ini namanya aja udah
udah gimana, udah menggelegar gitu ya cuy, udah wah, namanya udah Charlie No Face ya, ini pasti creepy banget sih cuy. Nih simak ya, legenda ini datang dari Pennsylvania Barat. Kata para orang tua, jika seseorang keluar rumah di jam malam, kemungkinan mereka akan bertemu dengan Green Man atau manusia hijau, seorang lelaki cacat yang menjelajahi jalanan pedesaan setelah hari sudah gelap. Dia tinggal di terowongan kereta api yang sudah tak digunakan, dan dia bisa mematikan mobil hanya dengan sentuhannya. Itu karena dia dianggap makhluk gentayangan akibat kecelakaan mengerikan yang pernah merusak tubuhnya. Kedengarannya memang seperti legenda urban pada umumnya. Namun, menurut Road Tripper, meskipun tidak memiliki kekuatan super yang mampu mengangkat mobil, Green Man itu nyata. Namanya Raymond Robinson, tapi penduduk setempat mengenalnya sebagai Charlie No Face. Peristiwa ini terjadi pada tahun 1918. Ketika Robinson masih kecil, wajahnya rusak saat ia sedang memanjat jembatan kereta dan tersetrum karena menyentuh kabel listrik bertenaga tinggi. Dia buta, kehilangan sebagian besar wajah dan lengannya. Itu sebabnya dia malu jika harus keluar rumah di siang hari. Maka dari itu, dia biasanya keluar ketika malam hari tanpa diolok-olok orang lain. Akhirnya kisah nyata itu tumbuh menjadi legenda, dan pada saat ia meninggal pada tahun 1945, ada banyak versi cerita yang bermunculan karena foto dirinya yang tersebar. Oke, ini ya seperti tadi gue bilang gitu kan, manusia tanpa muka, badan hancur lebur, dan malam-malam gentayangan. Oh fuck, itu shit. Bagi lo memiliki tanggapan lain mengenai Charlie No Face, lo boleh komen di kolom komentar. Oke. Kedua, Monster of Ravenna. Oke, yang kedua ada Monster of Ravenna. Legenda biasanya selalu dipenuhi dengan monster-monster yang tidak jelas dan kisah-kisah menakutkan yang akhirnya hanya menjadi catatan kaki. Dan Monster of Ravenna adalah salah satunya. Menurut The Guardian, manusia pertama kali mengenal istilah monster itu berkat apoteker Florentin yang menulisnya di buku hariannya saat itu tahun 1512, dan dia mengatakan bahwa ketika kota rusak oleh penjajah selama 18 hari setelah monster lahir, semua orang akhirnya menganggap kalau monster itu menyeramkan. Penggambaran Monster of Ravenna itu menyebar ke seluruh Italia dan ke Eropa. Penggambarannya bervariasi, tetapi umumnya memiliki sayap, satu kaki, dan dua sel genitalia. Terlepas dari betapa mustahil yang makhluk seperti itu akan ada, kemungkinan ada kisah nyata di balik semua ini. Monster yang dimaksud adalah manusia nyata yang terlahir dengan cacat fisik yang parah. Ilmu pengetahuan modern bahkan menyebut kondisi ini biasanya dialami bayi yang baru lahir. Vaksin sindrom Robert, kondisi ini ditandai dengan kelainan pada lengan dan kaki, jari tangan dan kaki hilang, kelainan wajah multiple, dan kelainan pada organ internal dan genitalia. Sindrom ini sering berakibat fatal, tetapi bayi dengan kasus ringan dapat bertahan hidup. Hari ini kita tahu apa penyebabnya, yaitu akibat mutasi genetik. Tetapi di masa lalu, anak seperti itu akan menjadi pertanda buruk dan diperlakukan tidak baik. Pertama, Putri Duyung. Siapa yang tidak tahu dengan Putri Duyung ya? Itu sama tadi seperti yang di awal, vampir. Oke, yang pertama ada Putri Duyung. Lo pasti tidak menyangkakan bahwa sebenarnya ada cerita yang sangat mengerikan di balik dari mermaid. Kisah-kisah Putri Duyung sudah menyebar ke seluruh dunia, dan ada beberapa sumber yang mencurigai dari mana legenda itu berasal. National Geographic mengatakan bahwa itu bersumber dari manatee atau dugong. Menurut sejarawan medis Lindy C. Fitzharris, kisah itu berasal dari bayi yang lahir dengan kondisi yang disebut sirenomelia. Kondisi ini biasanya berakibat fatal, walaupun ada anak-anak yang bertahan hidup sampai usia belasan tahun. Yang terjadi karena janin membentuk arteri sigular menjadi kaki tunggal dan bukan dua kaki. Itu juga karena sistem pembuluh darahnya terganggu. Anggota tubuh bagian bawah tidak mendapatkan cukup darah untuk terbentuk dengan sempurna, dan pada akhirnya mirip seperti ekor ikan. Kondisi ini sangat jarang terjadi, tetapi
Fish Harris mengatakan bayi dengan kondisi ini jarang bisa bertahan lebih dari beberapa hari, dan kisah ini yang akhirnya mengilhami terciptanya keberadaan Putri Duyung. Wow, ternyata Putri Duyung itu berawal dari manusia cacat. Anjing, dari tadi memang kebanyakan pembahasannya tuh tentang cacat. Wah, itu dark coy, dark banget sih coy. Aduh, cuma ya wow, ini ya gimana ya, tapi bagi lu semua yang punya pendapat mengenai bagaimana sebenarnya asal usul Putri Duyung menurut versi lain, atau lu ada menemukan versi lain, lu boleh komen di bawah ini. Oke, tadi adalah beberapa 5 cerita mitos atau legenda yang berdasarkan kisah nyata yang mengerikan. Menurut lo nih ya, dari beberapa cerita gua, 5 tadi cerita gua, mana yang menurut lo paling mengerikan, paling seram, atau menurut lo ini wah ini creepy banget cuy? Lo boleh komen di bawah, oke? Atau lo misalkan lo ada tambahan, atau misalkan lo ada cerita yang lebih mengerikan atau lebih seram, lo boleh banget share cerita lo di email gua di horroria@gmail.com. Boleh banget, gue tunggu email cerita horor kalian. Oke, mungkin segitu aja ya video gue kali ini. Tapi sebelum gue tutup, jangan lupa juga ya follow atau subscribe channel Fikritas Gaming. Bagi lu semua yang suka gameplay gaming, gameplay game seru ya pastinya, lu boleh banget ya subscribe channel gaming gue. Yang pasti gua cantumin di deskripsi. Oke, mungkin segitu aja cerita dan video gua kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe, dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar semua nggak ketinggalan dari video gua. Follow juga berbagai macam sosial media gua. Linknya gua cantumin di deskripsi. Don't worry, they are always there. Saya Moga Fikri, dan selamat malam. Good night. Bye bye. Shit.